Menara Cukong 11. Novel seni bela diri visi audio ke-81 hingga 90. Sebagai senjata spiritual tingkat tinggi kelas 3, perisai ini memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Tetapi sekuat apapun ia, ada batasnya. Selain itu, penggunanya adalah Su Feihu, bukan seorang guru spiritual agung tingkat ke-8 atau ke-9. Oleh karena itu, Cukong hanya perlu menggunakan Blood Flame Breaking the Sky beberapa kali lagi untuk menghancurkannya. Saat gelombang besar kedua api merah darah tiba, beberapa retakan tiba-tiba muncul pada perisai cahaya, dan seiring berjalannya waktu, jumlah retakan meningkat. Chu Yunhe, berapa lama lagi kau akan menyembunyikan senjata penyelamat yang diberikan sepupumu? Jika kau tidak menggunakannya, kau dan aku akan mati. Teriak Su Feihu. Ketika Chu Yunhe mendengar ini, ekspresi kesakitan langsung muncul di wajahnya. Senjata penyelamat yang diberikan Chu Yun Xiao kepadanya sangatlah berharga. Bahkan dengan status Chu Yun Xiao saat ini, dia hanya mendapat satu. Jika dia tidak ingin memasuki Gua Changyan, senjata penyelamat nyawa ini tidak akan pernah jatuh ke tangannya. Cukong, kamu seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena mampu mati di bawah manik guntur darah. Chu Yunhe menggertakkan giginya dan mengeluarkan manik berwarna darah dari liontin giok penyimpanan. Chu Yunhe memotong telapak tangannya dan memegang manik berwarna darah. Desir. Manik berwarna darah itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan hisap yang kuat dan mulai menyerap darah Chu Yunhe dengan panik. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Chu Yunhe kehilangan 60% darahnya, wajahnya menjadi sangat pucat, dan napasnya pun menjadi lemah. Tepat saat dia hendak menyerah, manik berwarna darah itu akhirnya berhenti menyerap dan melayang di udara. Kilatan kecil petir berwarna merah darah bergerak mengitari manik-manik itu, memancarkan kekuatan gemuruh yang mengerikan. Pergilah ke neraka, Cukong. Chu Yunhe berteriak dengan niat membunuh dan melemparkan manik berwarna darah itu dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, dua gelombang besar api berwarna merah darah baru saja menghancurkan perisai cahaya dan menyapu dengan kekuatan yang mengerikan. Meretih. Manik berwarna darah itu tiba-tiba meledak, mengeluarkan guntur dan kilat yang dahsyat, dan menghantam gelombang besar api berwarna darah. Dalam sekejap, petir yang mengamuk itu menghancurkan gelombang api berwarna merah darah, lalu menelan Cukong dengan kekuatan yang dahsyat. Mutiara guntur darah adalah harta rahasia yang dibuat menggunakan metode rahasia khusus dan sangat berharga. Manik guntur darah yang menyerap sebagian besar darah Chu Yunhe sangat kuat, cukup untuk membunuh seorang guru spiritual hebat di awal tingkat ke-7. Di mata Chu Yunhe dan Su Feihu, Cukong ditakdirkan untuk mati. Kerugian kali ini terlalu besar. Namun, jika kita bisa menyingkirkan Cukong, semua itu akan sepadan. Senyum muncul di wajah Chu Yunhe. Meskipun dia menggunakan semua kartu trufnya, membunuh Cukong merupakan prestasi yang hebat dan keluarga pasti akan menghadiahinya dengan mahal. Su Feihu juga memiliki senyum di wajahnya. Meskipun dia menggunakan semua kartu trufnya, dia masih mendapat kesempatan untuk memasuki gerbang warisan. Selama dia dapat mewariskan warisan pertama, dia akan dapat memperoleh hadiah yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Changyan dan menebus semua kerugiannya. Dan jika dia dapat mewariskan warisan kedua, dia akan menghasilkan banyak uang. Tepat saat keduanya tengah berfantasi tentang masa depan yang indah, sebuah suara dingin terdengar samar-samar, seakan-akan berasal dari dunia bawah, membuat semua orang merasa kedinginan. Jika kamu lebih kuat, aku akan mati di sini. Tapi sayangnya, kamu tidak cukup kuat. Sosok muncul dari tengah gemuruh guntur dan kilat. Dia adalah Cukong. Kemejanya robek, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Meskipun dia terluka parah, dia memancarkan aura yang ganas, seperti Raja Binatang Buas. Bahkan seorang guru spiritual hebat di tingkat ke-7 awal tidak dapat menahan serangan manik guntur darah. Bagaimana mungkin kau bisa menghalanginya? Chu Yunhe membelalakkan matanya dan berteriak. Bahkan dengan fakta-fakta di depannya, dia tetap tidak percaya itu benar. Wajah Su Feihu juga dipenuhi kengerian, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Kekuatan Blood Thunder Bat memang kuat, dan Cukong sendiri tidak dapat menghalanginya. Untungnya, gurunya memberinya senjata spiritual tingkat tinggi tingkat 3 yang disebut Spirit Flame Bat. Saat guntur dan kilat yang dahsyat melingkupinya,
Mutiara api roh mengaktifkan kekuatan penuhnya dan langsung membentuk penghalang api roh di sekelilingnya sebagai pertahanan. Meskipun penghalang api spiritual tidak bertahan lama, ia mampu memblokir 60% kekuatan manik guntur darah. Sisa 40% kekuatan ditanggung oleh Cukong dengan badannya yang kuat. Kamu telah menggunakan semua kartu trufmu, saatnya untuk bergerak. Cahaya dingin melintas di mata Cukong. Chu Yunhe dan Su Feiyu gemetar seluruh badannya seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es, dan segera terbangun dari keterkejutan mereka. Siapa yang bilang kalau aku sudah menghabiskan semua kartu trufku? Chu Yunhe menggertakkan giginya. Dia hanya membalikkan telapak tangannya dan sebuah pil hitam muncul di dalamnya. Sepupu Chu Yun Xiao memang hebat, dia benar-benar punya kartu truf. Mata Su Feiyu menunjukkan sedikit kegembiraan. Tepat ketika dia mengira Chu Yunhe akan menunjukkan kekuatan supernaturalnya dan membunuh Cukong. Tiba-tiba terdengar suara terobosan di udara. Chu Yunhe benar-benar berbalik dan lari. Dia berubah menjadi bayangan sisa dan berlari menuju lorong pertama dengan putus asa, berharap dia memiliki dua kaki lagi. Su Feiyu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersadar. Sungguh kartu truf yang tidak berguna. Chu Yunhe hanya mencoba menipu dia dan Cukong agar mereka lengah dan membiarkannya melarikan diri. Chu Yunhe, aku meniduri leluhurmu. Su Feiyu mengumpat dengan marah, berbalik dan bergegas menuju lorong kedua. Melihat kedua orang itu berusaha mahtei-mahteihan untuk melarikan diri, Cukong mengangkat bibirnya dengan nada mengejek, kalian ingin lari sekarang. Sudah terlambat. Dia mengambil langkah percikan dan berubah menjadi cahaya pelangi, mengejar Chu Yunhe di lintasan pertama. Meskipun Chu Yunhe melarikan diri dengan sangat cepat, dia bahkan lebih cepat lagi karena dia telah berlatih langkah api bintang dengan sempurna. Setelah beberapa saat, Cukong berhasil menyusul Chu Yunhe dan menjatuhkannya ke tanah dengan satu pukulan. Cukong, kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah sepupu Chu Yun Xiao, tangan kanan Chu Yun Xiao di Akademi Matahari, dan murid dari tetua ke-9 Akademi Matahari. Jika kau membunuhku, Chu Yun Xiao tidak akan pernah melepaskanmu. Teriak Chu Yunhe dengan keras. Haha, kau tidak akan membiarkanku pergi. Aku juga tidak berencana untuk membiarkannya pergi. Nada bicara Cukong dingin sekali. Cepat atau lambat, aku akan menyelesaikan masalah dengan Chu Yun Xiao. Hari ini, aku akan menagih bunganya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Cukong tidak memberi Chu Yunhe kesempatan lagi untuk berbicara. Dia mengayunkan pedangnya ke leher Chu Yunhe dan mengusirnya. Setelah berhadapan dengan Chu Yunhe, Cukong mengambil senjata spiritual dan liontin giok penyimpanannya, lalu berbalik kembali ke alun-alun kecil dan bergegas menuju lorong kedua. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak mencabut akar rumput, musim semi akan datang lagi. Karena Su Feiyu telah menjadi musuh bebuyutannya, dia harus dimusnahkan sepenuhnya. Kalau tidak, dengan identitas dan latar belakang Su Feiyu, kemungkinan besar dia akan menimbulkan masalah lagi padanya setelah meninggalkan Changyan Cave Mansion. Cukong akhirnya menyusul Su Feiyu di tangga kekuatan jiwa dan mengantarnya pergi. Cukong menghembuskan nafas busiuk. Setelah menyelesaikan dua masalah besar, dia akhirnya bisa pergi dan membobol gerbang warisan dengan tenang. Di luar gua Changyan, Feng Jie, tetua sekte dalam Akademi Mingyue, mengubah ekspresinya dan mengeluarkan token giok rusiak dari cincin penyimpanannya. Token giok ini adalah token giok natal yang dibuat menggunakan metode rahasia khusus. Jika token giok pecah, itu berarti kematian orang tersebut. Sebelum Cukong berangkat, Zhou Chuan juga mengeluarkan token giok kelahiran dan meminta Cukong meneteskan setetes darah kelahirannya ke token itu. Pemilik token giok kelahiran di tangan Feng Jie adalah Su Feiyu. Token giok yang rusiak berarti Su Feiyu telah mati. Kutu kupret, siapa yang membunuh adik laki-lakiku? Feng Jie meraung, dengan cahaya dingin melintas di matanya. Dia bukan hanya seorang tetua sekte dalam Akademi Mingyue, tetapi juga murid senior dari tetua keempat Akademi Mingyue dan kakak tertua Su Feiyu. Kultivasinya telah mencapai tahap tengah tingkat pertama Raja Roh. Setiap kali Changyan Cave Mansion dibuka, seorang jenius akan jatuh. Tetua Feng pasti tahu ini. Lihatlah tetua Mo Feng, suasana hatinya sangat stabil. Zhao Wu berkata dengan ringan. Mo Feng adalah seorang tetua dari keluarga Mo, keluarga yang kuat di ibu kota kekaisaran.
Kultivasinya telah mencapai tahap awal dari tingkat pertama alam Raja Roh. Dia datang ke sini bersama Mo Yingji. Setengah jam yang lalu, token giok kelahiran Mo Yingji rusak dan dia meninggal di Gua Changyan. Mo Feng awalnya sangat marah, tetapi dia mengetahui dari para peserta ujian yang meninggalkan Changyan Cave Mansion bahwa Mo Yingji lah yang mengambil inisiatif untuk menyerang Cukong dan kemudian dibunuh oleh Cukong. Mo Feng langsung terdiam, wajahnya menjadi sangat muram. Dalam hal ini, keluarga Mo salah. Selain itu, keluarga Zhou lebih kuat dari keluarga Mo, dan kekuatan Zhou Chuan juga lebih kuat darinya. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menelannya. Ketika Feng Jie mendengar sindiran Zhao Wu dan hendak berbicara, dia melihat wajah Zhao Wu tiba-tiba berubah. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan token giok kelahiran Chu Yunhe. Jika diperhatikan dengan seksama, token giok itu telah hancur berkeping-keping. Jika kau berani membunuh adikku, tetua ini akan membuat pembunuh itu hancur menjadi debu dan bertebaran menjadi abu. Zhao Wu meraung dengan niat membunuh. Chu Yunhe bukan hanya rekan seperguruannya yang lebih muda, tetapi juga sepupu Chu Yun Xiao dan salah satu keturunan langsung keluarga Chu yang paling populer. Namun sekarang dia meninggal di Changyan Cave Mansion. Dia pasti akan dihukum saat kembali ke Youri Academy. Feng Jie menatap ekspresi Zhao Wu dan mensibir. Baru saja Zhao Wu mengejeknya karena emosinya yang tidak stabil, tetapi Chu Yunhe meninggal, dan Zhao Wu masih sama. Di antara mereka yang memasuki Changyan Cave Mansion, kekuatan adik laki-lakiku jelas berada di peringkat terdepan, dan dia memiliki beberapa kartu truf di tangannya. Siapa yang bisa membunuhnya? Zhao Wu mengerutkan kening. Kekuatan adikku tidak lebih lemah dari Chu Yunhe. Siapa yang bisa membunuhnya? Feng Jie berkata dengan suara yang dalam. Keduanya saling berpandangan dan menatap ke arah Zhou Chuan secara bersamaan. Melihat semua orang yang memasuki Changyan Cave Mansion, satu-satunya yang mungkin bisa membunuh Chu Yunhe dan Su Feihu adalah Cukong. Bahkan jika yang lain bergabung dan bisa mengalahkan Chu Yunhe dan Su Feihu, mereka tidak akan pernah berani membunuh mereka karena latar belakang mereka. Zhou Chuan merasakan tatapan kedua orang itu. Wajahnya tenang dan tanpa ekspresi, tetapi dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia juga merasa bahwa ini kemungkinan besar dilakukan oleh Cukong. Ini akan sedikit merepotkan, kata Zhou Chuan pada dirinya sendiri. Jika Cukong hanya membunuh salah satu dari Mo Yingji, Su Feihu, atau Chu Yunhe, tidak akan ada masalah sama sekali. Tapi Cukong membunuh mereka bertiga, dan itu menjadi masalah besar. Baik keluarga Mo, keluarga Su, maupun keluarga Chu, tak satu pun dari mereka mudah dihadapi. Jika ketiga keluarga bergabung, tetap saja akan sangat sulit meskipun keluarga Zhou memiliki Raja Roh tingkat 9 yang kuat sebagai pemimpin. Tepat saat Zhou Chuan tengah berpikir, tirai lampu merah di pintu masuk Changyan Cave Mansion tiba-tiba menyala. Kecuali Mo Yingji, Su Feihu, Chu Yunhe, dan Cukong yang telah meninggal, 26 penilai lainnya semuanya diteleportasi keluar. Seseorang telah memasuki gerbang warisan. Mo Feng berkata dengan suara yang dalam. Feng Jie dan Zhao Wu dengan cepat melihat ke arah peserta ujian, tetapi tidak melihat Cukong. Ini berarti orang yang memasuki gerbang warisan adalah Cukong. Awalnya, Feng Jie dan Zhao Wu hanya curiga bahwa orang yang membunuh Chu Yunhe dan Su Feihu adalah Cukong. Sekarang, mereka berdua telah sepenuhnya yakin dalam hati mereka bahwa pembunuhnya adalah Cukong. Ada cahaya dingin yang bersinar di mata kedua pria itu. Mereka berdua menatap tajam ke arah Zhou Chuan, dan pada saat yang sama, mereka mengeluarkan jimat giok dari cincin penyimpanan mereka, membisikkan beberapa kata kepada diri mereka sendiri, lalu menghancurkannya. Pada saat yang sama, Mo Feng juga mengeluarkan jimat giok serupa, membisikkan beberapa kata, dan menghancurkannya. Jimat giok yang dikeluarkan ketiga orang itu disebut jimat giok transmisi suara, yang merupakan harta rahasia yang disempurnakan menggunakan metode rahasia khusus. Jimat giok pemancar suara dibagi menjadi jimat ibu dan jimat anak. Feng Jie dan dua orang lainnya mengeluarkan jimat-jimat kecil. Setelah membisikkan beberapa patah kata kepada jimat-jimat kecil itu, mereka menghancurkannya. Orang yang memegang jimat induk dapat langsung menerima apa yang mereka katakan meskipun mereka berada ribuan mil jauhnya. Melihat keadaan berkembang ke arah yang terburuk,
Zhou Chuan menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan jimat giok, dan mengirim pesan kepada Zhou Hong. Cukong tidak tahu apa yang terjadi di luar gua. Pada saat ini, dia melangkah ke pintu warisan dan tiba di sebuah aula. Aula itu kosong, tidak ada apa-apa. Tepat ketika Cukong sedang kebingungan, suara perubahan kehidupan terdengar samar-samar. Ujian warisan pertama dimulai. Peserta ujian harus mengaktifkan 5 manik jiwa secara bersamaan dan bertahan selama 1 batang dupa untuk lulus ujian. Saat suara itu jatuh, sebuah cahaya melintas di depan mata Cukong, dan 5 manik hitam pekat muncul dari udara tipis. Itulah manik jiwa. Cukong tidak berani menunda lagi, dan segera mengerahkan kekuatan jiwanya untuk mengangkat kelima manik jiwa itu. Tingkat kesulitan ujian pewarisan pertama tidak terlalu tinggi. Selama tingkat alkimia mencapai tingkat alkemis tingkat rendah tingkat 3, pada dasarnya Anda dapat lulus. Chu Yunhe dan Su Feihu, yang dibunuh oleh Cukong, keduanya memiliki kekuatan untuk lulus ujian warisan pertama. Waktu sebatang dupa berlalu dengan cepat. Ujian warisan pertama telah dilewati. Peserta ujian dapat memilih salah satu dari 3 hadiah berikut. Suara perubahan hidup terdengar lagi. Saat suara itu jatuh, sebuah cahaya melintas di depan mata Cukong lagi, dan 3 kotak kayu muncul. Di dalam kotak kayu pertama, terdapat ramuan tingkat rendah tingkat 5 yang disebut Po Wang Dan. Jika diambil oleh guru spiritual agung di akhir level ke-9, dapat meningkatkan peluang terobosan hingga 40%. Di dalam kotak kayu kedua, terdapat sebotol ramuan tingkat tinggi kelas 4 Tian Yuan Dan. Pil Tian Yuan dapat mempercepat kultivasi para kultivator, dan efeknya 100 kali lipat dari pil Yuling. Umumnya, hanya mereka yang berada di atas tingkat kelima alam Raja Roh yang akan menggunakan Tian Yuan Dan untuk membantu kultivasi mereka. Jika diminum oleh seorang kultivator di tingkat Master Spiritual Agung, sebotol pil Tian Yuan ini akan cukup untuk memungkinkannya menerobos 2 atau 3 alam utama. Di dalam kotak kayu ketiga, terdapat ramuan tingkat 5 tingkat rendah yang disebut pil teratai darah. Pil teratai darah adalah obat suci untuk menyembuhkan luka. Bahkan jika Anda terluka parah, pil ini masih dapat disembuhkan. Dapat dikatakan bahwa pil ini adalah pil penyelamat hidup. Cukong memikirkannya dan memilih Tian Yuan Dan. Ia tidak memerlukan pil pemecah raja maupun pil teratai darah. Hanya Tian Yuan Dan yang cocok untuknya dan dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Saat Cukong memilih pil Tian Yuan, 2 pil dan manik-manik jiwa lainnya menghilang. Ujian pewarisan kedua dimulai. Peserta ujian harus memurnikan ramuan tingkat 3 tingkat rendah dalam waktu 2 jam. Jika kualitasnya mencapai di atas tingkat menengah, Anda dapat lulus ujian. Saat suara perubahan kehidupan jatuh, tungku alkimia dan puluhan bahan obat kelas 3 tiba-tiba muncul di depan Cukong. Dia dapat memilih ramuan mana saja. Cukong memilih bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Yuling, lalu mengeluarkan tungku alkimia, menyalakan api, dan mengabdikan dirinya untuk memurnikan pil. Lebih dari 1 jam kemudian, Cukong memadamkan api dan mengeluarkan pil penyembuh jiwa bermutu tinggi dari tungku alkimia. Pada saat ini, seberkas cahaya menyapu pil Yuling, dan suara perubahan kehidupan terdengar samar-samar. Ujian warisan kedua telah dilewati. Peserta ujian dapat memilih salah satu dari 3 hadiah berikut. Saat suara itu jatuh, 3 kotak kayu muncul di depan Cukong lagi. Di dalam kotak kayu pertama, terdapat pil merah tua, yang memancarkan energi api yang kaya. Itu adalah ramuan tingkat tinggi tingkat 5 yang dibutuhkan Sangguan Yanran, pil api Luan. Di dalam kotak kayu kedua, terdapat sebuah pil berwarna darah, memancarkan gumpalan cahaya berwarna darah, sungguh aneh. Itulah tujuan perjalanan Cukong, pil obat mujarab tingkat tinggi tingkat 5, pil roh darah. Bagi kultivator yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat pertama atau kedua, meminum pil roh darah dapat secara langsung meningkatkan garis keturunan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Bagi para kultivator yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat 3 atau 4, meminum pil roh darah akan memberi mereka peluang sebesar 30% untuk meningkatkan garis keturunan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Jika Cukong dapat meminum pil roh darah, dia akan memiliki harapan untuk membangkitkan garis keturunannya lagi. Di dalam kotak kayu ketiga, terdapat pil biru, yang merupakan pil tingkat tinggi tingkat 5, pil pemecah kaisar. Bila orang kuat di akhir alam Raja Roh tingkat ke-9 meminum pil pemecah kaisar,
peluang untuk menerobos bisa meningkat sebesar 20%. Jangan meremehkan peluang terobosan sebesar 20% ini. Peluang seorang kultivator biasa yang berada di akhir alam Raja Roh tingkat ke-9 untuk menerobos ke alam Kaisar Roh kurang dari 1/10. Pil penghancur Kaisar cukup untuk menarik hati sebagian besar Raja Roh yang kuat di akhir level ke-9. Cukong menatap 3 kotak kayu di depannya, dia merasa dilema. Pil roh darah adalah tujuannya memasuki kediaman Gua Changyan, tetapi dia juga berjanji pada Sangguan Yanran untuk mendapatkan pil api luan untuknya. Sekarang dia hanya punya 2 pilihan. Setelah berjuang sejenak, Cukong membuat keputusan dalam hatinya, seseorang tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Sangguan Yanran banyak membantunya. Tanpa air liur roh yin ekstrim dan cairan roh yin bumi yang diberikan Sangguan Yanran, kekuatannya tidak akan pernah bisa meningkat secepat ini. Menghadapi kekuatan gabungan Chu Yunhe dan Su Feihu, serta manik guntur darah yang kuat, mustahil untuk melawan. Jadi, dia akhirnya memilih pil api luan. Saat Cukong memilih pil api luan, pil roh darah, pil penghancur kaisar dan puluhan ramuan obat, semuanya langsung menghilang. Suara perubahan hidup terdengar, ujian warisan ketiga dimulai. Jika peserta ujian dapat menguasai teknik pengendalian api naga biru dalam waktu 12 jam, dia akan memperoleh semua warisanku. Begitu dia selesai berbicara, metode rahasia untuk mengendalikan api tiba-tiba muncul di kehampaan. Itulah keahlian Changyan Yao Huang yang terkenal, metode pengendalian api Changlong. Metode rahasia mengendalikan api sangat penting bagi para alkemis. Metode rahasia yang ampuh untuk mengendalikan api dapat meningkatkan kekuatan api alkimia dan meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia. Umumnya, hanya ahli alkimia di atas peringkat keempat yang memiliki metode rahasia mengendalikan api. Buku pegangan dasar alkemis, yang dipertukarkan Cukong di Akademi Bintang ditulis oleh seorang alkemis tingkat 3 yang tidak menguasai teknik pengendalian api rahasia apapun. Oleh karena itu, Cukong belum mempraktikkan metode rahasia pengendalian api. Metode pengendalian api Changlong, di depanku belum lengkap. Hanya ada setengahnya saja, dan paling banyak hanya bisa dipraktikkan sampai tahap awal. Jika Anda ingin mendapatkan metode rahasia yang lengkap, Anda harus lulus ujian warisan ketiga dan mendapatkan warisan Kaisar Pengobatan Changyan. Cukong melihat metode rahasia itu dan membuat penilaian dalam benaknya. Dengan bakat kultivasinya saat ini, mustahil baginya untuk menguasainya dalam waktu 12 jam. Kaisar Pengobatan Changyan telah lama tumbang, dan ujian warisan yang ditinggalkannya selalu dijalankan oleh formasi. Oleh karena itu, tidak seorang pun akan tahu bahwa aku menggunakan pagoda kekacauan. Cukong berkata dalam hati. 12 jam hanyalah 12 jam bagi orang lain, tetapi bagi dia yang memiliki pagoda kekacauan, itu adalah 100 hari. Cukong tidak membuang waktu. Dengan satu pikiran, dia langsung memasuki lantai pertama pagoda dan mulai berlatih teknik pengendalian api Changlong. Waktu berlalu dengan cepat, dan 100 hari berlalu dengan cepat. Teknik pengendalian api naga biru. Cukong berteriak pelan dan membentuk segel tangan misterius dengan tangannya. Energi spiritual yang berasal dari api berkumpul dengan liar dan mengembun menjadi naga api mini di depan Cukong. Meskipun panjangnya hanya 1 inci, naga itu memancarkan panas yang menyengat. Akhirnya aku mulai berkultivasi. Mata Cukong menunjukkan kegembiraan. Sebagai metode rahasia tingkat lanjut dalam mengendalikan api, teknik pengendalian api Changlong terlalu sulit untuk dipraktikkan. Selama 100 hari ini, pikiran Cukong sangat terkonsentrasi tanpa kendur. Akhirnya, ketika waktu ujian hampir berakhir, ia berhasil mulai berlatih. Dengan pikirannya, dia langsung meninggalkan tingkat pertama pagoda dan kembali ke aula. Pada saat ini, hanya tersisa kurang dari setengah batang dupa sebelum ujian berakhir. Cukong segera menggunakan teknik pengendalian api Changlong untuk membentuk naga api mini. Kamu telah lulus ujian warisan ketiga. Mulai sekarang, kamu adalah pewaris Kaisar Pengobatan Changyan milikku. Saat perubahan suara kehidupan mereda, mata Cukong berbinar. Ketika cahaya memudar, 3 kotak kayu besar muncul di aula. Cukong menatap ke dalam kotak kayu, matanya tiba-tiba melebar, dan napasnya menjadi cepat. Di dalam kotak kayu pertama, terdapat puluhan ramuan berharga, termasuk pil roh darah, pil api luan, pil pemecah kaisar, dan pil pemecah raja, dan semuanya ada lebih dari 1.
Cukong menghitungnya dan menemukan ada 3 pil roh darah. Cukup baginya untuk membangkitkan garis keturunannya lagi. Di dalam kotak kayu kedua, terdapat puluhan gulungan, tidak hanya berisi metode pengendalian api Changlong yang lengkap, tetapi juga puluhan resep pil, puluhan latihan dan seni bela diri, 2 metode rahasia, dan sebuah buku catatan yang mencatat pengalamannya dalam alkimia. Tahukah kamu, selain menjadi seorang alkemis tingkat tinggi kelas 5, Changyan Yao Huang juga merupakan seorang ahli tingkat atas di tingkat keempat Kaisar Roh. Tentu saja, warisannya tidak hanya terbatas pada warisan alkimia saja. Cukong memeriksa dan menemukan bahwa di antara puluhan teknik dan bela diri, sebagian besarnya berada pada tingkat Xuan tingkat lanjut, 1 teknik telah mencapai tingkat bumi menengah, dan 1 teknik telah mencapai tingkat bumi rendah. Di antara seni bela diri, 1 telah mencapai tingkat bumi menengah, dan 2 telah mencapai tingkat bumi rendah. Cukong telah berlatih volume pertama, seni api naga, dan akan terus berlatih volume kedua dan ketiga, seni api naga. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh teknik tingkat bumi tingkat menengah dan rendah yang ditinggalkan oleh Kaisar Pengobatan Changyan, teknik-teknik itu sangat berharga. Cukong dapat menggunakannya untuk menukar harta karun yang dia butuhkan. Di dalam kotak kayu besar kedua, hal yang paling menarik perhatian Cukong bukanlah keterampilan atau seni bela dirinya, melainkan catatan yang mencatat pengalaman Changyan Yao Huang dalam alkimia, dan 2 metode rahasia. Sebagai seorang alkemis tingkat tinggi kelas 5, pengalaman alkimia Changyan Yao Huang sangat berharga. Dengan buku catatan ini, Cukong pasti akan mampu menghindari banyak jalan memutar di jalur alkimia. Adapun 2 teknik rahasia, yang satu disebut teknik membakar darah Changyan, dan yang lainnya disebut pelarian bayangan darah. Di antara semuanya, teknik pembakaran darah Changyan adalah metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan, yang jauh lebih kuat daripada teknik darah mengamuk, dan teknik transformasi serigala, yang pernah dilihat Cukong. Jika Cukong dapat menguasainya, dengan kekuatannya saat ini, setelah melakukan teknik pembakaran darah Changyan, kultivasinya akan meningkat setidaknya 2 tingkat utama, atau bahkan lebih tinggi. Terlebih lagi, bahkan setelah menerobos ke alam Raja Roh, teknik membakar darah api biru masih berguna. Hanya saja, mustahil untuk meningkatkan alam sebanyak ketika Anda mencapai alam guru spiritual agung. Blood Shadow Escape adalah metode rahasia untuk menyelamatkan hidup seseorang. Sekali digunakan, meskipun harus membayar harga tertentu, seseorang dapat melarikan diri puluhan mil jauhnya dalam sekejap. Dengan 2 teknik rahasia ini, kemampuanku untuk melindungi hidupku akan meningkat pesat. Bahkan saat menghadapi pembangkit tenaga listrik alam Raja Roh biasa, aku akan memiliki kekuatan untuk melindungi hidupku. Bibir Cukong melengkung membentuk senyum. Dia mengalihkan pandangannya ke kotak kayu besar ketiga, yang berisi ratusan tanaman obat matang. Sebagian besarnya merupakan tanaman obat kelas 3, ada lebih dari 10 tanaman obat kelas 4, dan 3 tanaman obat kelas 5. Bagi Cukong, ini adalah keberuntungan besar lainnya. Jika dia menjualnya untuk ditukar dengan benih obat, itu sudah cukup baginya untuk berlatih menjadi alkemis kelas 4. Cukong melambaikan tangannya dan langsung meletakkan ketiga kotak kayu besar itu ke dalam ruang lantai pertama pagoda. Sekarang, orang-orang kuat dari semua kekuatan besar seharusnya sudah berkumpul di luar gua, Cukong terkekeh. Dia telah berada di Changyan Cave Mansion dalam waktu yang lama, dan semua kekuatan utama pasti sudah menduga bahwa dia telah mencapai ujian warisan ketiga. Jika semua kekuatan besar tahu bahwa dia telah lulus ujian dan memperoleh seluruh warisan Kaisar Pengobatan Changyan, itu pasti akan membuat banyak orang iri. Meskipun dia didukung oleh keluarga Zhou dan Akademi Bintang, kekuatan yang dapat memperoleh Ordo Changyan bukanlah kekuatan kecil. Jika mereka bergabung, bahkan keluarga Zhou dan Akademi Bintang akan kesulitan untuk melindunginya. Oleh karena itu, Cukong tidak menaruh harta karun itu di liontin giok penyimpanan, melainkan menaruhnya di ruang tingkat pertama pagoda. Kekuatan besar tidak akan pernah bermimpi bahwa Cukong memiliki harta karun yang tak tertandingi seperti pagoda kekacauan di benaknya. Warisan sudah di tangan, saatnya untuk pergi. Cukong berdiri, meninggalkan gerbang warisan, dan berjalan perlahan menuju pintu masuk gua. Seperti yang diduga Cukong, pada saat ini, orang-orang kuat berkumpul di luar gua, dan suasananya sangat menyedihkan.
Di sebelah Zhao Wu berdiri seorang lelaki tua dengan mata suram dan aura yang kuat, dan seorang pria parubaya berjubah hitam. Orang tua itu tidak lain adalah guru Zhao Wu dan Chu Yunhe, tetua ke-9 dari Akademi Matahari, yang kultivasinya telah mencapai tahap awal ke-7 dari alam Raja Roh. Pria parubaya berjubah hitam itu adalah ayah Chu Yunhe dan tetua tertua dari keluarga Chu, Chu Hongfei. Kultivasinya telah mencapai tahap tengah tingkat ke-6 Raja Roh. Ada juga dua lelaki tua yang berdiri di samping Feng Jie. Mereka adalah guru Feng Jie dan Su Feiyu serta 4 tetua Akademi Mingyue, dan kultivasi mereka telah mencapai akhir tingkat ke-6 Raja Roh. Dan kakek Su Feiyu, Su Yongnian, kepala keluarga Su, salah satu keluarga bangsawan teratas di Kekaisaran, telah mencapai tahap tengah tingkat ke-7 Raja Roh. Kakek Mo Yingji, Mo Guangwen, kepala keluarga Mo, keluarga kaya di ibu kota Kekaisaran, juga datang dan berdiri di samping Mo Feng dengan wajah muram. Kultivasinya berada pada level ke-6 awal Raja Roh. Selain itu, banyak kepala keluarga dan pasukan atau tetua besar muncul, mencoba memancing di perairan yang keruh. Basis kultivasi orang-orang ini berada di atas tingkat pertama Raja Roh. Sudah ada lebih dari 30 prajurit alam Raja Roh yang berkumpul di tempat kejadian. Kekuatan yang dipancarkannya sungguh mengerikan. Semua peserta ujian yang keluar dari Changyan Cave Mansion bersembunyi 100 meter jauhnya, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka tidak dapat menahan kekuatan yang berasal dari begitu banyak pembangkit tenaga alam Raja Roh. Zhou Hong juga tiba dan berdiri di samping Zhou Chuan. Dia melihat sekelilingnya, wajahnya tampak sedikit serius. Perkembangannya telah melampaui harapannya. Meskipun tingkat kultivasinya telah mencapai akhir tingkat ke-9 dari Raja Roh, dia merupakan ahli tingkat atas di seluruh Kekaisaran. Namun tetua ke-9, Chu Hongfei, tetua ke-4, Su Yongnian, dan Mo Guangwen bukanlah penganut paham vegetarian. Mereka berlima bergabung, cukup untuk melawannya. Jika tetua ke-9 dan yang lainnya bergabung dengan para ahli alam Raja Roh lainnya, bahkan dia harus menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu. Ayah, adik laki-lakiku telah membunuh Chu Yunhe, Su Feiyu, dan Mo Yingji. Ketiga keluarga ini tidak akan pernah membiarkan adik laki-lakiku pergi. Zhou Chuan menyampaikan pesan itu. Berjuang demi kesempatan akan berujung pada kematian. Semua orang tahu betul hal ini. Mereka bertiga hanya memanfaatkan situasi. Yang mereka inginkan sebenarnya adalah warisan Kaisar Pengobatan Changyan. Zhou Hong melihat tujuan sebenarnya dari tetua ke-9 dan yang lainnya sekilas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Adik laki-laki sudah memasuki gerbang warisan selama lebih dari sehari, dan kemungkinan besar dia telah memperoleh warisan Kaisar Pengobatan Changyan. Ada sedikit kekhawatiran di mata Zhou Chuan. Zhou Hong menyampaikan suaranya, jika Kong tidak mendapatkan warisan Changyan Yao Huang, kekuatanku sudah cukup untuk melindunginya. Jika Kong mendapatkan warisan, maka hanya ada satu jalan keluar. Zhou Chuan mengangguk penuh semangat. Sebagai kakak laki-laki Chu Kong, dia pasti akan melindungi Chu Kong. Tepat saat keduanya berkomunikasi satu sama lain, lampu merah menyala di pintu masuk gua, dan Chu Kong melangkah keluar. Ketika semua orang melihat Chu Kong, tatapan mata mereka berubah, seolah-olah mereka sedang melihat harta karun yang tak ternilai harganya. Tetua ke-9 dan yang lainnya mengambil tindakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mencoba menangkap Chu Kong. Ledakan! Sosok Zhou Hong secepat kilat, dan dia langsung muncul di depan Chu Kong, memblokir semua serangan. Kau ingin menyentuh murid-murid Zhou Hongku? Apakah kau pikir keluarga Zhouku adalah buah kesemek yang lembut? Zhou Hong berkata dengan suara dingin, dan kultivasi tingkat ke-9 dari Raja Roh meledak dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan yang mengerikan itu seperti banjir yang mengamuk, menyapu semua orang. Zhou Chuan juga datang ke Chu Kong. Dia menoleh untuk melihat Chu Kong dan memberinya tatapan meyakinkan. Kemudian dia berbalik, memegang senjata spiritual, menghadap sekelompok orang kuat, yang siap bertarung kapan saja. Melihat Zhou Hong dan Zhou Chuan berdiri di depannya, Chu Kong tidak dapat menahan perasaan hangat di hatinya. Senang sekali rasanya mendapat perlindungan dari tuanku dan kakak-kakak senior. Tetua ke-9 berkata dengan acuh tak acuh, Tetua Agung Zhou Hong, muridmu telah membunuh muridku, murid dari tetua ke-4 Akademi Mingyue, dan penerus keluarga Mo di Gua Changyan. Bukankah seharusnya kau memberikan penjelasan?
Anda harus memberikan penjelasan. Chu Hongfei, keempat tetua, Su Yongnian, dan Mo Guangwen mengeluarkan kekuatan mereka secara bersamaan, membubarkan kekuatan yang terpancar dari Zhou Hong. Ada kecenderungan kedua belah pihak untuk menggunakan kekerasan jika mereka tidak setuju. Setiap kali Changyan Cave Mansion dibuka, banyak orang yang meninggal. Kapan kamu pernah butuh penjelasan? Kata Zhou Hong dengan nada dingin. Itu karena, sebelumnya, mereka yang meninggal semuanya adalah keturunan keluarga biasa. Namun kali ini, mereka yang meninggal adalah keturunan keluarga Chu, Su, dan Mo. Tetua ke-9 berkata, Chu Kong memperoleh warisan Kaisar Pengobatan Api Biru dan memperoleh harta yang sangat besar. Jika dia tidak memberikan 90% dari keuntungannya untuk menebus 3 keluarga besar, dia tidak akan dapat pergi dengan damai hari ini. Hanya karena kamu ingin mempertahankan muridku, Zhou Hong. Cahaya dingin melintas di mata Zhou Hong, dan niat membunuh yang mengerikan membubung ke langit, menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Tetua ke-9 merasakan niat membunuh yang terpancar dari Zhou Hong, dan pupil matanya sedikit menyusut. Kekuatan Zhou Hong bahkan lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Tetua ke-9 menoleh ke orang-orang kuat yang sedang menonton pertunjukan dan berkata, jika kalian bersedia membantu, keluarga Chu, Su, dan Mo dapat memberi kita 20% dari panen mereka sebagai hadiah. Ketika para penguasa alam Raja Roh mendengar ini, mata mereka berbinar. Meskipun panen sebesar 20% mungkin tidak tampak banyak, itu adalah harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Pengobatan Changyan. Sebagai ahli alkimia teratas di Kekaisaran Qian, harta yang ditinggalkannya pasti tak ternilai harganya. Keuntungan 20% sudah cukup untuk membuat mereka bersemangat. Kelompok prajurit alam Raja Roh yang kuat menyetujui tetua ke-9 tanpa keraguan apapun. Chu Kong sudah bertindak terlalu jauh. Dia harus memberikan penjelasan kepada keluarga Chu, Su, dan Mo. Menurut pendapatku, Chu Kong harus menyerahkan semua keuntungannya. Keluarga Li saya mendukung tetua ke-9. Keluarga Wu saya juga mendukung tetua ke-9. Ketika Zhou Hong mendengar teriakan orang banyak, cahaya dingin melintas di matanya. Tepat saat dia hendak mengerahkan seluruh kekuatannya dan bertarung melawan Zhou Chuan dan Chu Kong tiba-tiba berkata, aku tidak menerima warisan dari Kaisar Pengobatan Changyan. Ketika tetua ke-9 dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua mensibir di wajah mereka dan sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Chu Kong. Apakah menurutmu kita ini anak berusia 3 tahun? Ujian warisan ketiga berlangsung selama 12 jam, dan kamu telah berada di rumah gua Changyan selama lebih dari sehari. Siapa yang akan percaya padamu jika kamu mengatakan kamu tidak mendapatkan warisan Kaisar Pengobatan Changyan? Tidak peduli bagaimana kalian berdebat, kalian harus menyerahkan harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Pengobatan Api Biru hari ini. Bukan hanya tetua ke-9 dan yang lainnya tidak mempercayainya, bahkan Zhou Hong dan Zhou Chuan juga tidak mempercayai apa yang dikatakan Chu Kong. Chu Kong berkata dengan tenang, jika kau tidak percaya padaku, kau dapat memeriksa peralatan sihir penyimpanan milikku untuk melihat apakah ada harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Pengobatan Changyan. Sambil berbicara, Chu Kong langsung mengeluarkan liontin giok penyimpanan, mengeluarkan semua benda di dalamnya, lalu menghapus jejak jiwa pada liontin giok penyimpanan, sehingga semua orang bisa memeriksanya. Selain liontin giok penyimpanan miliknya sendiri, dia juga mengeluarkan liontin giok penyimpanan milik Chu Yunhe, Su Feiyu, dan Mo Yingji. Ketika semua orang melihat tindakan Chu Kong, mereka semua tampak mencurigakan. Mungkinkah Chu Kong benar-benar tidak memperoleh warisan dari Kaisar Pengobatan Changyan? Tetua ke-9 dan yang lainnya segera maju untuk memeriksa. Sebagai seorang alkemis tingkat tinggi kelas 5 dan Kaisar Roh tingkat 4 yang kuat, warisan yang ditinggalkan oleh Changyan Yao Huang pastilah sangat berharga. Namun, tetua ke-9 dan yang lainnya hanya melihat pil Tianyuan dan pil Huoluan di samping. Kedua hal ini adalah hadiah untuk 2 tes pewarisan pertama. Selain itu, semuanya adalah milik Chu Kong. Tetua ke-9 yang tidak percaya, Chu Hongfei, tetua ke-4, Su Yongnian, dan Mo Guangwen mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan mengamati Chu Kong lagi dan lagi, berusaha melihat apakah dia memiliki alat penyimpanan sihir lainnya. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan bukti bahwa Chu Kong telah memperoleh warisan dari Kaisar Pengobatan Changyan.
Kamu jelas telah lulus ujian warisan kedua, mengapa kamu tidak memilih pil roh darah, tetapi pil api luan? Chu Hongfei menatap Chu Kong dan bertanya dengan dingin. Ya, ini sangat mencurigakan. Kata tetua ke-9. Chu Kong tidak memiliki darah di badannya. Jika dia ingin menerobos alam Raja Roh, dia harus membangkitkan darahnya. Namun, dia melepaskan pil roh darah dan memilih pil api luan, yang sama saja dengan menghancurkan masa depannya. Apakah dia sebodoh itu? Mendengar ini, tetua keempat, Su Yongnian, dan Mo Guangwen semuanya mengangguk, menyetujui apa yang dikatakan Chu Hongfei dan tetua ke-9. Ini memang sangat mencurigakan. Aku berjanji akan memberikan pil api luan ini kepada seorang teman, kata Chu Kong. Teman macam apa yang lebih penting daripada masa depanmu sendiri? Chu Hongfei mensibir dan sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Chu Kong. Dia menoleh untuk melihat ke arah tetua ke-9, tetua ke-4 dan yang lainnya, lalu berkata dengan muram, selama kita menggunakan metode rahasia, pencarian jiwa, untuk mencari ingatan Chu Kong, kita akan tahu apakah dia telah memperoleh warisan Kaisar Pengobatan Api Biru. Metode rahasia pencarian jiwa, sebagaimana tersirat dalam namanya, merupakan metode rahasia yang dapat mencari jiwa. Setelah digunakan, orang yang digeledah akan menderita kerusakan jiwa yang parah dan menjadi idiot, atau terbunuh. Tetua ke-9 dan tetua ke-4 sama-sama tertarik ketika mendengar ini. Jika Chu Kong benar-benar mendapatkan warisan Chang Yan Yao Huang dan menggunakan teknik pencarian jiwa rahasia, dia akan dapat mengetahui di mana dia menyembunyikan harta karun itu. Jika Chu Kong tidak mendapatkan warisan Chang Yan Yao Huang, dan menggunakan teknik pencarian jiwa rahasia untuk mengubahnya menjadi seorang idiot, atau bahkan membunuhnya secara langsung, itu akan dianggap sebagai balas dendam untuk Chu Yunhe, Su Feiyu, dan Mo Yingji. Tepat saat beberapa orang hendak mengambil tindakan, sebuah teriakan halus tiba-tiba terdengar. Pil api luan yang diperoleh Chu Kong dari rumah gua Chang Yan adalah untukku. Semua orang menoleh dan melihat seekor burung bangau raksasa turun dari langit. Bangau suci ini adalah binatang iblis tingkat rendah tingkat 4, bangau roh api. Kekuatannya setara dengan seorang kultivator di tingkat kedua alam Raja Roh, dan kecepatan terbangnya sangat cepat. Dua sosok melompat turun dari belakang Fire Spirit Crane. Ketika tetua ke-9 dan yang lainnya melihat kedua sosok itu, wajah mereka berubah dan mereka segera membungkuk. Salam, Yang Mulia. Salam, Yang Mulia. Kedua sosok itu adalah Sangguan Yanran dan pamannya Pangeran Ning. Pangeran Ning adalah seorang guru terkenal dari keluarga kerajaan. Kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 dari Raja Roh. Kekuatannya tidak kalah dengan Zhou Hong. Ketika Sangguan Yanran mengetahui bahwa Chu Kong sudah memasuki gerbang warisan selama lebih dari sehari, dia menduga bahwa Chu Kong pasti dalam bahaya, jadi dia meminta Raja Ning untuk membawanya ke sini. Meskipun Sangguan Yanran belum resmi dinobatkan sebagai putri, tidak banyak orang yang mengenalnya. Namun, tetua ke-9, Su Yongnian, dan yang lainnya semuanya memiliki status yang luar biasa. Mereka semua pernah ke istana untuk menemui kaisar dan pernah melihat Sangguan Yanran di istana, jadi mereka langsung mengenalinya. Ketika yang lain mendengar teriakan dari tetua ke-9, Su Yongnian dan yang lainnya, mereka buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Salam, Yang Mulia. Salam, Yang Mulia. Sangguan Yanran menatap Chu Hongfei dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, pil fire luan ini diberikan kepadaku oleh Chu Kong. Apakah kamu keberatan? Dahi Chu Hongfei langsung dipenuhi keringat, dan dia cepat-cepat berkata, tidak keberatan. Tidak keberatan. Sangguan Yanran melirik tetua ke-9, Su Yongnian dan 3 orang lainnya, lalu bertanya dengan dingin, apakah kalian punya keberatan? Tetua ke-9, Su Yongnian dan 3 orang lainnya segera menggelengkan kepala. Meskipun kekuatan Sangguan Yanran hanya setingkat guru spiritual agung, sebagai permata di mahkota kaisar, statusnya jauh melampaui jangkauan tetua ke-9 dan yang lainnya. Karena kamu tidak keberatan, kamu boleh pergi. Sangguan Yanran berkata dengan tegas. Tetua ke-9 dan yang lainnya saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Chu Hongfei menggertakkan giginya dan berkata, Yang Mulia, Chu Kong telah membunuh anak-anak keluarga Chu, Su, dan Mo di rumah gua Changyan. Dia perlu memberikan penjelasan kepada ketiga keluarga kita. Memang sudah waktunya untuk memberikan penjelasan. Raja Ning mengangguk.
Paman Wang, Sangguan Yanran menunjukkan sedikit kecemasan di wajahnya saat mendengar itu. Chu Hongfei, tetua ke-9, dan yang lainnya semua merasa gembira. Tepat ketika mereka mengira Raja Ning akan berbicara mewakili mereka, kata-kata Raja Ning berikutnya bagaikan seember air dingin, yang membuat mereka merinding. Apakah kamu tidak menginginkan hasil panen cukong di Gua Changyan? Aku yang memutuskan. Botol pil Tian Yuan itu milikmu sebagai kompensasi kepada ketiga keluargamu. Senyum tipis muncul di bibir Sangguan Yanran. Dia tahu bahwa Paman Wang pasti akan mendukungnya. Chu Hongfei tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Yang mulia, satu botol pil Tian Yuan tidak cukup untuk mengganti kerugian ketiga keluarga kita. Meskipun pil Tian Yuan sangat berharga, mereka yang meninggal dari keluarga Chu, Su, dan Mo adalah keturunan langsung dengan potensi besar. Tidak peduli apakah itu Chu Yunhe, Su Feihu, atau Mo Yingji, sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti bahwa mereka akan menjadi Raja Roh yang kuat di masa depan. Mereka bertiga bahkan mempunyai harapan untuk menembus level kelima Raja Roh atau lebih tinggi. Sebotol Tian Yuan dan saja tidak dapat menggantikan tiga keluarga besar." Sebelum Chu Hongfei selesai berbicara, raut wajah Raja Ning tiba-tiba berubah dingin. "Apakah kau juga ingin mengambil pil api luan milik keponakanku?" Meskipun nada bicara Raja Ning tenang, kata-katanya dipenuhi dengan dingin tak berujung, yang membuat Chu Hongfei, tetua ke-9 dan yang lainnya merasa kedinginan, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. "Bukan itu yang kami maksud." Chu Hongfei, tetua ke-9 dan yang lainnya buru-buru menggelengkan kepala. Belum lagi Pangeran Ning sangat kuat dan kultivasinya telah mencapai akhir tingkat ke-9 Raja Roh. Hanya berdasarkan statusnya sebagai pangeran, Chu Hongfei, tetua ke-9 dan yang lainnya tidak mampu menyinggung perasaannya. "Karena kamu tidak bermaksud begitu, lebih baik kamu minum pil Tian Yuan dan pergi saja," kata Raja Ning dengan acuh tak acuh. Chu Hongfei, tetua ke-9 dan yang lainnya saling berpandangan dan hanya bisa menerima pil Tian Yuan lalu berbalik dan pergi. Dengan adanya Pangeran Ning dan Sangguan Yanran yang melindungi Cukong, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang Cukong lagi dan hanya bisa pergi dengan terpaksa. Pertunjukan sudah berakhir, para penonton boleh pulang sekarang. Raja Ning melihat sekeliling dan berkata dengan ringan. Mendengar ini, sekelompok petarung alam Raja Roh yang kuat membungkuk dan menangkupkan tangan mereka ke arah Pangeran Ning dan Sangguan Yanran, lalu pergi satu demi satu. Dalam sekejap mata, hanya Cukong, Zhou Hong, Zhou Chuan, Pangeran Ning, dan Sangguan Yanran yang tertinggal di pintu masuk Changyan Cave Mansion. Sangguan Yanran mengambil pil api luan dan berkata dengan nada mengeluh, "Kong, meskipun pil api luan sangat penting bagiku, kamu harus memilih pil roh darah." Cukong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Seseorang tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Karena aku berjanji akan memberimu pil api luan, aku harus melakukannya." Selain itu, sebelum Cukong sempat menyelesaikan perkataannya, Sangguan Yanran memotongnya dan memasukkan pil api luan ke tangannya. Pil api luan adalah pil tingkat tinggi tingkat 5, sangat berharga. "Bawalah ke paviliun harta karun, mungkin kamu bisa menukarnya dengan pil roh darah." Cukong tersenyum dan meletakkan kembali pil api luan ke tangan Sangguan Yanran. "Pil api luan ini tidak ada apa-apanya bagiku, jadi kamu bisa meminumnya tanpa khawatir." Zhou Hong, yang berdiri di samping, menatap mereka berdua dengan sedikit kesadaran di matanya. Awalnya dia tidak mengerti mengapa Cukong tidak memilih pil roh darah, tetapi sekarang dia mengerti. Meskipun dia tidak mendapatkan pil roh darah, Cukong tidak dapat membangkitkan garis keturunannya lagi, sungguh disayangkan. Tetapi jika aku dapat merebut hati Sangguan Yanran, itu bukanlah suatu kekalahan. Paling buruk, ketika kultivasi Cukong mencapai akhir tingkat ke-9 dari Master Spiritual Agung, dia akan pergi ke pelelangan dan menawar pil roh darah untuk Cukong. Sebagai orang kuat di akhir alam Raja Roh tingkat ke-9 dan kepala keluarga Zhou, dia sangat kaya. Tentu saja, membeli pil roh darah akan menghabiskan sebagian besar hartanya. Kamu telah melewati 2 ujian warisan dan memperoleh pil Tian Yuan dan pil Huo Luan. Di antara keduanya, pil Tian Yuan telah diambil oleh Chu Hongfei dan yang lainnya. Jika aku mengambil pil Huo Luan, kamu tidak akan mendapatkan apapun dari perjalanan ke rumah Gua Changyan ini. Setelah mengatakan itu, Sangguan Yanran ingin memberikan pil api luan kepada Cukong lagi.
Cukong tidak punya pilihan lain selain berkata, pil luan api ini sama sekali tidak berarti bagiku, karena aku telah memperoleh semua warisan dari Kaisar Pengobatan Changyan. Semua orang yang hadir dapat dipercaya. Oleh karena itu, Cukong dapat berkata dengan yakin bahwa dia mewarisi warisan Kaisar Pengobatan Changyan. Sangguan Yanran membelalakan matanya dan berkata dengan tidak percaya, apakah kamu yakin tidak berbohong kepadaku? Bukankah Chu Hongfei dan yang lainnya baru saja memeriksa peralatan sihir penyimpananmu dan hanya menemukan pil Tianyuan dan pil Huoluan? Zhou Hong, Zhou Chuan, dan Pangeran Ning semuanya tampak bingung. Terutama ketika Zhou Hong, Chu Hongfei, Tetua ke-9 dan yang lainnya sedang menyelidiki Cukong, dia juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindai Cukong, untuk memastikan bahwa Cukong tidak memiliki lagi perkakas penyimpanan sihir. Cukong menatap Zhou Hong dan bertanya, Tuan, apakah Anda memiliki formasi untuk mencegah mata-mata? Chu Hongfei, Tetua ke-9, dan yang lainnya baru saja pergi. Agar aman, sebaiknya kita membentuk formasi untuk mencegah siapapun memata-matai secara diam-diam. Mendengar ini, Zhou Hong segera mengerti apa yang dimaksud Cukong. Dia membalikkan tangan kanannya, mengeluarkan pelat susunan perunggu dari cincin penyimpanan, menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, dan langsung memasang susunan anti mata-mata. Cukong menjelaskan, Kaisar Pengobatan Changyan tahu bahwa warisan yang ditinggalkannya akan didambakan oleh banyak orang. Untuk melindungi pewarisnya, ia menyiapkan alat spiritual penyimpanan yang sangat berharga yang tidak perlu dikenakan di badan. Mendengar ini, Zhou Hong berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah itu adalah alat spiritual penyimpanan tingkat 6 atau lebih tinggi? Dikatakan bahwa alat spiritual tingkat tinggi dapat dipelihara di Dantian. Raja Ning juga berkata, benar sekali, tidak peduli apakah itu senjata spiritual penyerang, senjata spiritual pertahanan, atau senjata spiritual penyimpanan, selama mencapai tingkat ke-6 atau lebih, dapat dipelihara di Dantian dan diolah dengan jiwa dan raga sang guru untuk meningkatkan kekuatannya. Cukong mengangguk cepat. Untuk membuktikan ucapannya, dia menggerakkan pikirannya dan mengeluarkan banyak harta karun dari lantai pertama pagoda. Melihat harta karun seperti pil roh darah, pil api luan, pil pemecah kaisar, dan pil pemecah raja, mata Sangguan Yanran, Zhou Hong, Zhou Chuan, dan Raja Ning langsung terbelalak, dan semua orang memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Meskipun mereka berempat memiliki identitas yang luar biasa, mereka tetap kehilangan ketenangan ketika melihat begitu banyak harta yang berharga. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kekayaan Cukong telah melampaui Zhou Hong dan Raja Ning. Melihat seluruh kekaisaran Qian, jumlah orang yang lebih kaya dari Cukong dapat dihitung dengan satu tangan. Sekarang kau percaya apa yang kukatakan, kan? Cukong berkata kepada Sangguan Yanran, pil api luan ini tidak ada apa-apanya bagiku, jadi terima saja dengan tenang. Sangguan Yanran mengangguk dan dengan senang hati menerima pil api luan. Tepat ketika semua orang mengira bahwa Cukong akan mengambil kembali semua harta karun itu, dia memegang pil kaisar patah di kedua tangannya dan menyerahkannya kepada Zhou Hong dengan hormat, Guru, pil kaisar patah ini adalah hadiah dari muridmu kepadamu. Mata Zhou Hong tiba-tiba membelalak, dan dia berkata dengan tak percaya, apakah kau yakin ingin memberikan pil penghancur kaisar kepadaku? Pil pemecah kaisar sangatlah penting bagi para kultivator di akhir alam Raja Roh tingkat ke-9. Nilainya lebih tinggi dari pil roh darah dan pil luan api. Jika Cukong menyerahkan pil kaisar patah ini ke paviliun harta karun dan melelangnya, harganya bisa mencapai ratusan juta tael perak. Cukong berkata dengan tulus, jika bukan karena guru, aku bahkan tidak akan bisa mendapatkan Ordo Api Biru, apalagi memasuki Gua Api Biru dan memperjuangkan kesempatan itu. Setelah aku keluar dari Gua Api Biru, guru berhadapan dengan banyak ahli alam Raja Roh untuk melindungiku, dan perang hampir pecah. Dibandingkan dengan kebaikan guru, pil penghancur kaisar ini tidak ada apa-apanya. Terimalah. Zhou Hong dapat merasakan ketulusan dalam kata-kata Cukong dan tidak dapat menahan tawanya, hahaha, guru tidak salah memilihmu. Kalau begitu, guru akan menerima pil kaisar patah ini. Zhou Hong mengambil pil penghancur kaisar dan melanjutkan, aku tidak akan memanfaatkanmu. Mulai sekarang, kau akan menjadi muridku. Begitu dia selesai berbicara, dia membalik telapak tangannya, mengeluarkan gulungan merah tua dan menyerahkannya kepada Cukong. Ini adalah hadiah yang disiapkan gurumu untukmu,
kata Zhou Hong sambil tersenyum. Cukong mengambil gulungan itu, tatapan matanya tampak terkejut. Gulungan ini persisnya adalah volume tengah dari seni api naga. Meskipun jilid tengah, Dragon Flame Art, adalah teknik tingkat bumi tingkat rendah, namun teknik ini adalah teknik tingkat bumi tingkat rendah yang paling atas. Kekuatannya tidak lebih lemah dari teknik tingkat bumi menengah biasa, dan sangat sulit untuk dipraktikkan. Selama Cukong bisa mengolahnya sampai ke tahap awal, badan fisiknya akan mampu melangkah ke puncak tahap awal dari alam tempering badan, sebanding dengan seorang kultivator Raja Roh tingkat 9. Jika dikultivasikan hingga ke taraf keberhasilan kecil, badan fisik akan memasuki tahap tengah alam tempering badan, sebanding dengan kultivator alam Kaisar Roh biasa. Jika dikultivasikan hingga sempurna, badan fisiknya akan mencapai puncak tahap akhir dari alam tempering badan, sebanding dengan kultivator tingkat 9 dari sekte spiritual. Tentu saja, Zhou Hong tidak menyangka Cukong mampu berlatih jilid tengah, seni api naga, dengan sempurna. Menurutnya, selama Cukong dapat mengolahnya hingga ke tingkat kesuksesan kecil, dia akan mampu menguasai kekaisaran Qian. Terima kasih, Guru, kata Cukong penuh rasa terima kasih. Zhou Hong melambaikan tangannya, awalnya, kupikir sudah cukup memberimu volume tengah seni api naga. Tapi sekarang, kurasa itu belum cukup. Dia berpikir sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke formasi anti mata-mata yang baru saja dia buat, dan berkata, formasi ini disebut, formasi jiwa misterius angin surgawi, dan ini adalah formasi kelas 5 yang dapat menahan pengintaian para kultivator di bawah level keempat kaisar spiritual, dan memiliki tingkat kekuatan pertahanan tertentu. Kamu telah mewarisi warisan kaisar pengobatan Changyan, dan kamu harus mencegah orang lain mengintip saat kamu berlatih di akademi. Formasi ini tepat. Dengannya, bahkan kepala istana tidak dapat memata-mataimu. Cukong merasa gembira dan segera membungkukkan badan dan berkata, terima kasih, Guru. Setelah dipromosikan menjadi murid sekte dalam, dia ingin mengganti formasi jiwa angin, tetapi dia selalu sibuk meningkatkan kekuatannya dan tidak punya waktu untuk pergi ke paviliun harta karun. Lagi pula, harga formasi kelas 4 sangat mahal, dan dia tidak punya uang sebanyak itu. Saya telah berencana untuk pergi ke paviliun harta karun untuk menjual beberapa harta karun setelah keluar dari rumah gua Changyan, dan kemudian membeli formasi anti mata-mata tingkat 4. Tanpa diduga, Zhou Hong langsung memberikan formasi jiwa misterius angin surgawi, tingkat 5. Formasi ini cukup untuk digunakannya hingga mencapai alam Raja Roh, atau bahkan alam Kaisar Roh. Setelah Cukong memasukkan jilid pertama, seni api naga, ke dalam liontin giok penyimpanan, dia mengeluarkan 2 botol pil Tianyuan dan menyerahkannya kepada Zhou Chuan dengan hormat. Terima kasih atas perhatianmu selama ini, kakak senior. Kamu harus menerima 2 botol pil Tianyuan ini. Zhou Chuan terkejut. Dia tidak menyangka akan menerima hadiah. Adik kecil, hadiah ini terlalu mahal. Aku tidak mampu membelinya. Zhou Chuan melambaikan tangannya untuk menolak. Cukong langsung memasukkan 2 botol pil Tianyuan ke tangan Zhou Chuan dan berkata dengan suara yang dalam, jika bukan karena kakak laki-lakiku, aku bahkan tidak akan bisa melihat guruku, apalagi menjadi muridnya. Selain itu, kakak laki-lakiku telah merawatku dengan sangat baik di akademi. 2 botol pil Tianyuan ini tidak ada artinya bagiku. Jika kakak laki-lakiku tidak mau menerimanya, itu berarti dia tidak mengakui aku sebagai adik laki-lakinya di dalam hatinya. Mendengar ini, Zhou Chuan tidak punya pilihan selain menerima pil Tianyuan dan berterima kasih kepadanya. Terima kasih, saudara muda. Pil Tianyuan adalah pil tingkat 4 yang sangat ampuh, dapat mempercepat kultivasi para kultivator, dan memiliki khasiat yang sangat kuat. Dengan 2 botol Tianyuan dan ini, Zhou Chuan yakin bahwa ia dapat meningkatkan kultivasinya ke tahap tengah tingkat pertama Raja Roh, atau bahkan tahap akhir tingkat pertama Raja Roh dalam waktu singkat. Cukong mengalihkan pandangannya ke arah Pangeran Ning, menangkupkan kedua tangannya, dan mengucapkan terima kasih atas bantuanmu, Yang Mulia. Pangeran Ning melambaikan tangannya dan berkata, saya baru saja mengucapkan beberapa patah kata. Jika Anda ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang, ucapkan terima kasih kepada Yanran. Cukong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, tanpa dukungan pangeran, bahkan dengan perlindungan guru dan kakak senior, perang tidak dapat dihindari. Kong akan mengingat kebaikan pangeran di dalam hatinya.
Jika pangeran membutuhkan pil kaisar yang rusiak ini, Anda dapat membelinya dengan diskon 50%. Sambil berbicara, Chu Hongqi memegang pil kaisar patah di kedua tangannya dan menyerahkannya kepada Raja Ning dengan hormat. Ada 2 pil pemecah kaisar dalam warisan yang ditinggalkan oleh kaisar pengobatan Changyan. Setelah memberikan 1 kepada Zhou Hong, Chu Kong hanya memiliki 1 pil pemecah kaisar yang tersisa di tangannya. Raja Ning menatap Chu Kong dalam-dalam dan berkata, "Apakah kamu yakin ingin menjual pil penghancur kaisar ini kepadaku dengan diskon 50%? Jika kamu menjualnya, kamu tidak akan memiliki pil penghancur kaisar di tanganmu." "Tentu saja," kata Chu Kong dengan serius. Jika Pangeran Ning tidak menolongnya hari ini, dia tidak akan pernah bisa pergi tanpa cedera. Membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas kebencian dengan kebencian, inilah prinsip tindakan Chu Kong. Meskipun setelah menjual pil pemecah kaisar ini, dia tidak lagi memiliki pil pemecah kaisar di tangannya. Tetapi Chu Kong yakin bahwa saat dia membutuhkan pil pemecah kaisar, dia akan menjadi alkemis tingkat tinggi kelas 5 dan akan mampu memurnikan pil pemecah kaisar sendiri. Raja Ning melihat keseriusan di mata Chu Kong dan tertawa, "Baiklah, kalau begitu aku akan menerima bantuan ini. Dalam 1 hari, aku akan mengirimkan uang itu ke Akademi Xing Sen." Sebagai orang kuat di akhir alam Raja Roh tingkat ke-9, dia benar-benar membutuhkan pil pemecah kaisar. Pangeran Ning mengambil pil penghancur kaisar, melirik Sangguan Yanran, lalu mengalihkan pandangannya ke Chu Kong dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan mengucapkan beberapa kata baik untukmu di depan saudaraku." Setelah mengatakan ini, Raja Ning tertawa dan berjalan keluar dari formasi. Chu Kong memiliki karakter yang baik, dan sebagai orang yang disukai oleh surga, dia diberkati oleh dewa. Meskipun tidak ada darah di badannya, dia mewarisi warisan kaisar pengobatan Changyan. Setelah menelan pil roh darah, dia pasti akan dapat membangkitkan darahnya lagi. Terlebih lagi, Chu Kong sudah menjadi murid Zhou Hong dan mendapat dukungan dari keluarga Zhou. Dia layak untuk Sangguan Yanran. Oleh karena itu, Raja Ning tidak keberatan dengan keduanya bersama. Namun, sebagai kesayangan kaisar, Sangguan Yanran memiliki banyak pelamar. Apakah Chu Kong mampu menahan pelamar lainnya tergantung pada dirinya sendiri. "Paman Wang." Wajah Sangguan Yanran memerah, dia melirik Chu Kong dengan malu-malu, berbalik, berjalan keluar dari formasi, dan melompat ke punggung bangau roh api. Menangis. Burung bangau api menjerit keras, mengepakkan sayapnya, dan terbang membawa Pangeran Ning dan Sangguan Yanran. "Sudah saatnya bagi kita untuk kembali ke akademi," kata Zhou Hong. Chu Kong mengangguk, melambaikan tangannya, dan menaruh banyak harta karun ke dalam ruang tingkat pertama pagoda. Zhou Hong menghilangkan formasi Tian Feng Xuanhun dan kemudian menyerahkan pelat formasi kepada Chu Kong. Kemudian, mereka bertiga melompat ke atas elang bulu api dan meninggalkan rumah gua Changyan. Meskipun gua itu masih utuh, warisan Changyan Yao Huang telah diwariskan kepada Chu Kong, dan gua ini tidak akan pernah dibuka lagi. Mulai sekarang, hanya akan ada 2 kesempatan tersisa dari 3 peluang besar kekaisaran Qian. "Tuan, sebelum kembali ke akademi, saya ingin pergi ke kota Fengyun terlebih dahulu," kata Chu Kong. "Apakah kamu ingin kembali ke cabang keluarga Chu untuk membalas dendam?" Zhou Chuan langsung menebak pikiran Chu Kong. Chu Kong mengangguk, kilatan dingin melintas di matanya. Sekarang, tingkat kultivasinya telah mencapai akhir tingkat keempat dari guru spiritual agung, dan kekuatan fisiknya bahkan mampu menghancurkan guru spiritual agung biasa di tingkat ke-6. Jika dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia akan mampu melawan guru spiritual agung tingkat ke-7. Kekuatan seperti itu cukup untuk menyapu bersih seluruh cabang keluarga Chu di kota Fengyun. Sudah waktunya untuk kembali dan membalas dendam pada Chu San. "Kalau begitu, mari kita pergi ke kota Fengyun dulu," kata Zhou Hong. Elang bulu api mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi aliran cahaya, terbang menuju kota Fengyun. 3 jam kemudian, elang bulu api terbang ke kota Fengyun dan tiba di atas rumah Chu. Chu Kong berdiri di punggung elang bulu api, menatap ke bawah ke arah rumah Chu dari posisi tinggi, dan berteriak dingin, "Chu San, keluar dan Mahtei." Suaranya tidak hanya menyebar ke seluruh rumah Chu, tetapi dapat terdengar hingga separuh kota Fengyun. Ketika semua orang di cabang keluarga Chu melihat Chu Kong di udara, mereka langsung menjadi panik.
Kepala tetua dari cabang keluarga Chu segera memberi perintah, cepat, aktifkan formasi perlindungan istana. Setelah beberapa tarikan napas, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dan berubah menjadi perisai cahaya keemasan yang menyelimuti Chu Mansion. Formasi ini disebut formasi skala emas, dan merupakan formasi tingkat 3 biasa yang dapat menahan serangan guru spiritual agung tingkat keempat. Tetua cabang menghela napas lega saat melihat formasi sisik emas diaktifkan. Selama kita bertahan sebentar, sampai orang-orang kuat dari semua kekuatan utama tiba, Chu Kong tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun. Menurut pendapatnya, formasi sisik emas seharusnya mampu menahan Chu Kong untuk beberapa waktu. Sejak cabang keluarga Chu mengetahui bahwa Chu Kong adalah orang yang disayangi langit, mereka telah membentuk aliansi dengan seluruh kekuatan besar di kota Fengyun. Jika Chu Kong berani kembali ke kota Fengyun untuk membalas dendam, kami akan bekerja sama untuk menangkapnya dan mengirimnya ke kepala keluarga Chu untuk menerima hadiahnya. Namun sayang, imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Bagaimana mungkin formasi kelas 3 biasa bisa menghentikan Chu Kong? Chu Kong, yang berdiri di punggung elang bulu api, menatap formasi sisik emas dengan sedikit ejekan di bibirnya. Dia melompat turun, mengepalkan tangan kanannya, dan menyerbu ke arah perisai cahaya keemasan. Kau ingin menghancurkan formasi sisik emas hanya dengan kekuatan fisikmu. Apa kau pikir kau adalah pemurni badan di tahap tengah alam tempering badan? Tetua cabang mensibir saat melihat ini. Namun sesaat kemudian, senyumnya membeku di wajahnya dan matanya membelalak seolah-olah dia telah melihat hantu. Perisai cahaya emas yang tampaknya sangat kokoh hancur dalam sekejap seperti kertas di bawah tangan besi Chu Kong. Ledakan, Chu Kong jatuh ke tanah, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Wajah sesepuh cabang berubah drastis, dan dia berteriak cepat, semuanya, serang bersama. Semua tetua cabang keluarga Chu mengeluarkan seluruh kekuatan mereka dan menyerang Chu Kong dari segala arah. Chu Kong tersenyum menghine, lalu berubah menjadi petir berbentuk manusia dan menyerbu ke arah kerumunan. Ah! Suara ratapan terdengar satu demi satu. Meskipun cabang keluarga Chu memiliki keunggulan dalam hal jumlah, kecuali ketua tetua cabang yang tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat pertama guru spiritual agung, tingkat kultivasi tetua lainnya hanya pada tingkat guru spiritual. Chu Kong bagaikan seekor harimau yang menyerbu kawanan domba. Dalam sekejap mata, dia menjatuhkan semua tetua keluarga Chu ke tanah. Pada saat ini, serangkaian suara terobosan di udara terdengar. Orang-orang kuat dari semua kekuatan utama di kota Fengyun bergegas ke tempat kejadian, ingin membantu keluarga Chu. Tetua cabang yang tergeletak di tanah tersenyum setelah merasakan nafas orang-orang kuat dari berbagai kekuatan. Namun sebelum dia sempat membuka mulut untuk bicara, dia merasakan tekanan yang amat mengerikan melanda 8 penjuru. Ini adalah urusan keluarga Chu. Lebih baik kamu tidak ikut campur. Zhou Chuan berkata dengan acuh tak acuh, tatapan matanya yang dingin menyapu semua kekuatan utama di kota Fengyun. Orang yang kuat di alam Raja Roh. Pupil mata para orang kuat dari semua kekuatan besar tiba-tiba menyusut. Terutama ketika mereka merasakan aura Zhou Hong lebih kuat dari Zhou Chuan, mereka menduga bahwa kultivasi Zhou Hong setidaknya di atas tingkat kelima Raja Roh. Orang-orang kuat dari semua pasukan utama mundur dengan tegas tanpa keraguan. Tetua cabang tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa bahkan jika Chu Kong telah mencapai kesuksesan besar dalam kultivasinya, selama dia berani datang ke kota Fengyun untuk membalas dendam, dia tidak akan pernah kembali. Namun tanpa diduga, persiapan yang dilakukan oleh cabang keluarga Chu begitu rentan di depan Chu Kong. Di mana Chu San? Chu Kong menatap tetua cabang dan bertanya dengan nada dingin. 1 jam yang lalu, kepala keluarga berkata bahwa keluarga utama ingin memanggilnya untuk sesuatu, jadi dia pergi ke kota kabupaten. Tetua cabang menjawab dengan suara gemetar. Memanggilnya untuk sesuatu. Chu Kong mendengar ini dan mensibir, saya pikir dia menerima berita itu sebelumnya dan melarikan diri ke rumah tuannya. Chu Kong menebaknya dengan benar. Setelah Chu Hongfei kembali ke rumah keluarga Chu, dia segera melaporkan apa yang terjadi di Changyan Cave Mansion kepada kepala keluarga. Kepala keluarga segera mengadakan pertemuan para tetua untuk membahas tindakan penanggulangan. Chu San memberikan kontribusi besar dengan menawarkan garis keturunan Lingyannya untuk membantu garis keturunan Tuan Muda Chu Yun Xiao bermutasi. Selain itu,
Putra sulungnya Chu Haoxuan adalah murid dalam Akademi Ming Yue dan memiliki harapan untuk menjadi raja pemecah jiwa yang kuat di masa depan. Oleh karena itu, seorang tetua mengirim pesan kepada Chu San, memintanya untuk berhati-hati terhadap balas dendam Chu Kong. Akibatnya, Chu San yang menerima berita itu menjadi sangat ketakutan sehingga ia segera mencari alasan, meninggalkan semua orang di cabang keluarga Chu, dan melarikan diri kembali ke rumah penguasa daerah sendirian. Ketika tetua cabang mendengar kata-kata Chu Kong, dia segera bereaksi dan mengutuk Chu San dalam hatinya. Setelah mengutuk beberapa saat, dia memeluk betis Chu Kong dan memohon belas kasihan, "Kong, aku tahu aku salah. Tolong ampuni nyaweku demi ras kita. Aku pernah memelukmu saat kau masih kecil. Hehe, saat kau mengambil darahku, pernahkah kau berpikir bahwa kita berasal dari ras yang sama?" Chu Kong mensibir, tatapannya penuh dengan dingin. "Itu semua ide Chu San. Itu tidak ada hubungannya denganku." Tetua cabang mulai membela diri, mencoba melimpahkan semua kesalahan pada Chu San. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Chu Kong menamparkan kepalanya dan mengusirnya. Tetua cabang bersekongkol dengan Chu San, dan banyak ide jahat diberikan kepada Chu San oleh tetua cabang. Oleh karena itu, dia tidak dapat membunuh orang lain, tetapi Chu San dan putranya serta ketua-tetua cabang harus mati. Setelah berurusan dengan tetua cabang, Chu Kong berbalik dan menatap orang-orang dari keluarga Chu yang tergeletak di tanah. Saat berikutnya, ratapan menyedihkan terdengar di rumah besar itu. Chu Kong mengambil tindakan dan menghancurkan kultivasi semua tetua, mengubah mereka menjadi orang-orang yang tidak berguna. Kalian semua harus merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak berguna. Setelah meninggalkan beberapa patah kata dingin, Chu Kong melayang ke udara dan kembali ke punggung elang bulu api. Chu San melarikan diri kembali ke rumah kepala daerah. Di cabang keluarga Chu kota Fengyun, kepala tetua telah meninggal dan semua tetua lainnya telah diberhentikan. Seluruh cabang dapat dikatakan hanya namanya saja. Pergi ke rumah keluarga Chu. Tanya Zhou Chuan. Chu Kong sekarang menjadi murid Zhou Hong, dengan dukungan seluruh keluarga Zhou di belakangnya. Meskipun keluarga Chu berada di masa kejayaannya karena Chu Yun Xiao. Namun, kekuatan keseluruhan keluarga Chu masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan keluarga kelas 1 kekaisaran seperti keluarga Zhou. Jika Chu Kong ingin membalas dendam pada keluarga Chu, dengan dukungan Zhou Hong, keluarga Chu harus menyerahkan Chu San. Chu Kong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak peduli dengan Chu San, dia hanyalah Chu San biasa. Aku akan membiarkannya tinggal di rumah tuan daerah untuk sementara waktu. Saat aku menginjakan kaki di rumah tuan daerah, aku tidak hanya akan mengambil nyawa Chu San, tetapi juga nyawa Chu Xiaoying dan Chu Yun Xiao, ayah dan anak." Chu Xiaoying yang disebutkan oleh Chu Kong adalah kepala keluarga Chu dan ayah Chu Yun Xiao. Kultivasinya telah mencapai tahap akhir ketujuh dari Raja Roh. Kamu punya ambisi. Aku yakin tidak lama lagi kamu akan melampaui Chu Yun Xiao dan menjadi jenius paling luar biasa di Kekaisaran Qian. Mata Zhou Hong menunjukkan pujian. Meskipun Chu Yun Xiao memiliki garis keturunan tingkat 7, garis keturunan naga api, menurutnya, seseorang yang mengandalkan metode rahasia yang kejam untuk merebut garis keturunan anak-anak klannya sendiri tidak akan dapat melangkah jauh di jalur kultivasi, tidak peduli seberapa berbakatnya dia. Prestasi masa depan Chu Kong pasti akan lebih tinggi dari Chu Yun Xiao. Chu, elang bulu api mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi aliran cahaya, meninggalkan kota Fengyun dan terbang menuju Akademi Bintang. Tepat ketika Chu Kong dan dua orang lainnya sedang dalam perjalanan kembali ke Akademi Xingchen, kepala keluarga Chu menerima berita dari cabang kota Fengyun dari keluarga Chu dan mengetahui apa yang telah dilakukan Chu Kong. Di dalam aula utama rumah Chu, kepala keluarga, Chu Xiaoying, menghancurkan cangkir teh di tangannya menjadi bubuk, dengan niat membunuh yang menusuk tulang keluar dari badannya. Si penjahat dari cabang keluarga berani membalas dendam pada keluarga. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Keturunan yang tidak berbakti seperti itu harus disiksa sampai mati. Di aula, semua tetua terdiam. Sosok di sudut aula memperlihatkan ekspresi lega di wajahnya. Orang ini adalah Chu San, yang melarikan diri dari cabang keluarga Chu di kota Fengyun dan kembali ke keluarga utama. Untungnya, dia dengan tegas meninggalkan orang-orang di cabang itu dan melarikan diri kembali sendirian, kalau tidak, dia akan mati seperti tetua cabang itu.
Saat dia tengah bersukacita, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar, membuatnya merasa seperti telah terjatuh ke dalam gua es. Si idiot Chusan telah menyebabkan kekacauan besar bagi keluarga, namun dia berani melarikan diri kembali ke rumah majikan untuk berlindung. Ayo, seret dia keluar dan pukul dia sampai mati. Begitu suara Chu Xiaoying jatuh, dua penjaga kekar masuk dari luar pintu dan berjalan menuju Chusan dengan niat membunuh. Tuan, tolong ampuni nyaweku. Tuan, tolong ampuni nyaweku. Chusan segera berlutut di tanah dan bersujud memohon belas kasihan. Tepat saat para pengawal menangkap Chusan dan hendak menyeretnya keluar aula, kepala tetua keluarga utama, Chu Hongfei, berbicara. Tuan, meskipun Chusan telah melakukan kesalahan dan meninggalkan Cukong, rintangan yang buruk, yang telah menanam benih bencana bagi keluarga, dia juga telah memberikan kontribusi yang besar kepada tuan keluarga, maka kejahatannya tidak pantas dihukum mati. Prestasi besar yang dia sebutkan tentu saja mengacu pada persembahan garis keturunan Lingyan, yang memungkinkan garis keturunan Tuan Muda Chu Yun Xiao bermutasi menjadi garis keturunan kelas 7, garis keturunan naga api. Chusan sangat gembira. Tepat saat dia hendak mengucapkan terima kasih kepada Chu Hongfei, dia mendengar Chu Hongfei melanjutkan, tentu saja, hukuman mati dapat dihindari, tetapi hukuman hidup tidak dapat dihindari. Patahkan kakinya untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Chu Xiaoying mengangguk, lakukan saja apa yang kau katakan. Chusan diseret keluar aula oleh dua penjaga, kakinya patah, dan teriakannya bergema di seluruh rumah Chu. Tuan, meskipun Cukong telah melakukan kejahatan serius, dia memiliki hubungan dekat dengan Yang Mulia Sangguan Yanran. Saya pikir kita bisa memberinya kesempatan dan membiarkannya kembali ke keluarga utama, kata Chu Hongfei. Mendengar ini, Chu Xiaoying menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Sangguan Yanran adalah kesayangan kaisar. Jika Cukong benar-benar bisa bersamanya, dia akan menjadi kerabat kerajaan dan memiliki masa depan yang cerah. Setelah beberapa saat, Chu Xiaoying berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu, beri dia kesempatan. Para tetua mulai berdiskusi tentang cara untuk memenangkan hati Cukong dan membawanya kembali ke keluarga utama. Lebih dari 1 jam kemudian, ketiganya kembali ke akademi. Cukong dan Zhou Hong. Setelah berpisah, Zhou Chuan tidak kembali ke rumahnya sendiri, tetapi meninggalkan akademi dan pergi ke paviliun harta karun di kota Fanxing. Benih obat yang dibeli sebelumnya semuanya telah dibudidayakan dan dikonsumsi. Diperlukan sejumlah benih obat lagi. Cukong, yang mewarisi warisan Kaisar Iblis Changyan, sangat kaya. Kali ini, dia dapat membeli benih obat dalam jumlah besar sekaligus, menanamnya di lantai pertama pagoda, dan menunggu hingga matang. Setelah tiba di paviliun harta karun, Chu Hongqi menjual semua bahan obat kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 yang tersisa di warisan Raja Iblis Changyan. Kemudian, dia membeli 2.000 benih bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil pemelihara jiwa, 2.000 benih bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil pemurni badan api, dan 2.000 benih bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil pemurni yuan. Di antara semuanya, pil pemurnian badan berapi adalah pil perantara tingkat 3 yang dapat melembutkan badan dan mempercepat latihan jilid pertama, seni api naga. Pil Yuyuan adalah pil tingkat tinggi tingkat 3 yang dapat meningkatkan kultivasi dan lebih efektif daripada pil Yuling. Banyak raja roh yang kuat menggunakan Yuyuan dan untuk membantu kultivasi mereka. Karena benih obat yang dibeli oleh Cukong relatif berharga dan jumlahnya sangat banyak, paviliun harta karun kota Fanxing perlu memindahkan barang-barang tersebut dari cabang-cabang terdekat. Cukong menunggu selama 3 jam sebelum dia mendapatkan sejumlah benih obat. Tepat saat dia hendak mengucapkan selamat tinggal, Fang Tao berkata, kompetisi gabungan 3 akademi besar akan segera dimulai. Setelah kompetisi, Tuan Chu dapat datang ke paviliun harta karun. Saya punya kesempatan besar untuk Anda. Kamu tahu identitasku. Cukong mengangkat alisnya sedikit. Meskipun dia datang ke paviliun harta karun berkali-kali, dia tidak pernah mengungkapkan namanya. Fang Tao langsung memanggilnya Master Chu, jelas sudah mengetahui identitasnya. Fang Tao tersenyum dan berkata, Tuan Chu adalah orang yang disukai oleh surga dan terkenal di Akademi Xingchen. Sebagai manajer paviliun harta karun di kota Fanxing, saya tentu saja pernah mendengar tentang perbuatan Tuan Chu. Apa maksud dari kesempatan besar yang disebutkan manajer Fang? Cukong menunjukkan sedikit ketertarikan di matanya.
Sebagai perusahaan perdagangan terbesar di Kekaisaran Qian, Paviliun Zhenbao memiliki sumber daya keuangan yang sangat kuat. Sebagai manajer cabang kota Fanxing, Fang Tao memegang jabatan tinggi di Paviliun Harta Karun. Agar bisa disebut sebagai kesempatan besar olehnya, itu haruslah benar-benar luar biasa. Tuan Chu akan tahu saat dia tiba, kata Fang Tao sambil tersenyum. Baiklah, Chu Kong mengangguk dan menyetujui masalah itu. Karena Fang Tao mengetahui identitasnya, dia pasti juga mengetahui hubungannya dengan Zhou Hong. Jika Fang Tao berani melakukan kejahatan padanya, dia akan menanggung murka Zhou Hong, keluarga Zhou, dan Akademi Xing Shen. Setelah kembali ke akademi, Chu Kong baru saja berjalan ke gerbang mansion ketika dia tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang. Pemimpinnya adalah saudara laki-laki Shen Junji, penguasa Aula Pahlawan, Shen Junhao. Saat ini, tingkat kultivasinya telah menembus ke tingkat kelima awal dari guru spiritual agung, dan ia memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi murid sejati. Dia juga menguasai teknik rahasia yang kuat, dan kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari seorang guru spiritual agung biasa di tingkat ke-6. Shen Junhao mendapat berita dari keluarga Shen bahwa setelah Chu Kong keluar dari Changyan Cave Mansion, dia menjadi sasaran berbagai kekuatan. Sangguan Yanran membawa Pangeran Ning dan bergegas menyelamatkannya. Hal ini membuat Shen Junhao marah. Menurut pendapatnya, Chu Kong telah merenggut pernikahan baik yang awalnya menjadi milik adiknya, Shen Junji. Jadi dia segera membawa para elit Aula Pahlawan untuk menimbulkan masalah bagi Chu Kong. Lagi pula, keluarga Shen tidak ada di tempat kejadian, jadi informasi yang mereka terima terbatas. Yang kita tahu adalah bahwa Chu Kong tidak mewarisi keterampilan Kaisar Pengobatan Changyan dan menjadi sasaran berbagai kekuatan. Tapi saya tidak tahu apa alasan spesifiknya. Jika dia tahu, Chu Kong menjadi incaran berbagai kekuatan karena dia telah membunuh Chu Yunhe, Su Feiyu, dan Mo Yingji di Changyan Cave Mansion dan tinggal di gerbang warisan selama lebih dari sehari. Sekalipun dia memiliki keberanian 100 kali lipat, dia tidak akan berani menimbulkan masalah bagi Chu Kong. Chu Kong, aku sudah memenangkan tempat pertama dalam daftar yang terbaik dan akan segera dipromosikan menjadi murid sejati. Jika kau berjanji untuk tidak mengganggu Sangguan Yanran lagi, aku bisa melepaskanmu. Kata Shen Junhao dengan arogan. Apakah orang nomor 1 di peringkat Feng Yun sangat kuat? Chu Kong melirik Shen Junhao dan berkata dengan tenang, jika kamu mengakui kesalahanmu sekarang dan berjanji bahwa kamu dan saudaramu tidak akan memprovokasiku lagi di masa depan, aku bisa melupakan apa yang terjadi hari ini. Itu hanya sekedar daftar peringkat, Chu Kong tidak lagi menganggapnya serius. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat menekan Shen Junhao hanya dengan lambaian tangannya. Sombong. Mata Shen Junhao dipenuhi amarah saat mendengar penghinaan dalam kata-kata Chu Kong. Menurut pendapatnya, dalam kompetisi memperebutkan Ordo Changyan setengah bulan yang lalu, tingkat kultivasi Chu Kong berada pada tahap awal tingkat keempat dari guru spiritual agung. Setengah bulan telah berlalu, dan sekalipun dia adalah seorang pria yang disukai oleh surga, tingkat kultivasinya hanya dapat ditingkatkan ke tahap tengah tingkat keempat dari guru spiritual agung. Dia tidak hanya mencapai tingkat kelima awal dari guru spiritual agung, tetapi dia juga menguasai teknik rahasia, dan kekuatannya sebanding dengan guru spiritual agung di tingkat ke-6. Bahkan di antara 10 murid sejati Akademi Bintang, dia tidak berada di posisi terbawah. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Kalau begitu, kau tidak bisa menyalahkanku. Shen Junhao berteriak dingin, dan kultivasinya di tingkat kelima awal guru spiritual agung meledak. Untuk berjaga-jaga, dia mengeluarkan seluruh kekuatannya dan menggunakan teknik rahasianya. Transformasi King Kong. Shen Junhao dengan cepat membentuk beberapa segel tangan dengan tangannya. Saya melihat cahaya keemasan yang menyilaukan melonjak dari badannya, dan ketika cahaya keemasan itu menghilang, badannya ditutupi dengan rune emas. Pada saat yang sama, momentumnya meningkat pesat. Dalam sekejap mata, kultivasinya dinaikkan secara paksa dari tahap awal tingkat kelima guru spiritual agung ke tahap awal tingkat ke-6 guru spiritual agung. Konflik antara Shen Junhao dan Chu Kong menarik banyak penonton dari kalangan murid sekte dalam. Ketika semua orang melihat Shen Junhao melakukan teknik rahasia yang kuat, mereka tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum. Tahap awal dari tingkat ke-6 dari guru spiritual agung.
Kekuatan Shen Junhao sudah cukup untuk menduduki peringkat 8 teratas di antara semua murid Akademi Xing Shen. Cukong dalam bahaya. Sayangnya, Aula Pahlawan merajalela di Sekte Dalam, sombong dan menindas banyak murid Sekte Dalam. Akan sangat bagus jika Cukong bisa memberi pelajaran pada Shen Junhao. Pisau Pembelah Langit. Shen Junhao mengunci Cukong, memegang pedang emas di tangannya, dan menebaskan energi pedang emas yang sangat tajam, berniat untuk melukai Cukong dengan pareh dengan satu pukulan. Cukong menatap energi pedang yang mendekat dengan sedikit rasa jijai di matanya. Dia hanya mengayunkan tangan kanannya tanpa menggunakan ilmu bela diri apapun dan menyerbu langsung ke arah energi pedang emas itu. Mencari kematian. Shen Junhao mensibir dalam hatinya ketika melihat pemandangan ini. Bahkan seorang guru spiritual agung di tahap awal tingkat ke-6 harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan serangannya. Dan Cukong begitu sombongnya hingga dia ingin memblokir aura pedang emas itu dengan tinjunya. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Namun sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka lebar, dengan raut wajah ketakutan di sana. Tinju kanan Cukong menghancurkan energi pedang emas dengan kekuatan yang luar biasa, lalu menghantamnya langsung ke arahnya. Shen Junhao dengan cepat mengayunkan pedang emas di tangannya dan menebas ke arah tangan kanan Cukong. Dentang! Terdengar suara benturan logam yang tajam. Shen Junhao merasa bahwa apa yang dia tebas bukanlah kepalan tangan, tetapi senjata spiritual yang sangat kuat. Terlalu lemah, kata Cukong dengan nada menghina. Meskipun Shen Junhao menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-6 awal dari guru spiritual agung. Namun kemampuan bertarungnya jauh kalah dengan Chu Yunhe dan Su Feihu yang dibunuh oleh Cukong. Untuk menghadapi Shen Junhao, dia bahkan tidak bisa menggunakan 30% kekuatannya. Begitu dia selesai bicara, Cukong kembali mengerahkan tenaga dengan tangan kanannya, melepaskan tenaga sebesar 10.000 pon, langsung menjatuhkan pedang emas di tangan Shen Junhao dan menghantamkannya dengan keras ke dada Shen Junhao. Engah! Shen Junhao terluka parah dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Jika diperhatikan lebih teliti, potongan-potongan organ dalam bercampur dengan darah. Badannya seperti layang-layang yang talinya putus, menghantam dengan keras di kejauhan. Ledakan! Suara badan yang jatuh itu bagaikan palu besar yang menghantam hati para penonton. Mata semua orang sebesar lonceng, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak seorang pun menyangka bahwa Cukong, yang baru saja dipromosikan menjadi murid dalam kurang dari 2 bulan yang lalu, benar-benar akan mengalahkan Shen Junhao, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar dan memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi murid sejati. Yang paling penting adalah Cukong tidak mengalahkan Shen Junhao dengan susah payah setelah pertarungan sengit dengannya. Sebaliknya, ia hanya menggunakan satu gerakan dan bahkan tidak menggunakan seni bela diri apapun. Ia mengalahkan Shen Junhao hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Benar-benar naksir berat. Ini menunjukkan bahwa kekuatan tempur Cukong jauh lebih unggul dari Shen Junhao. Sebelum semua orang sempat pulih dari keterkejutannya, kejadian yang lebih mengejutkan lagi terjadi. Cukong melesat dan langsung muncul di depan Shen Junhao. Dia mengangkat kaki kanannya dan menginjak wajah Shen Junhao, menyebabkan separuh wajahnya bergesekan dengan tanah. Ini adalah yang terakhir kalinya. Jika kamu dan saudaramu berani memprovokasiku lagi, tidak peduli siapa kamu, akhirmu akan menyedihkan. Suara dingin Cukong mencapai telinga Shen Junhao, menyebabkan seluruh badannya gemetar, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Dia yakin dalam hatinya bahwa Cukong benar-benar berani membunuhnya. Aku berjanji, aku dan saudaraku tidak akan pernah memprovokasi Tuan Muda Chu lagi. Ucap Shen Junhao dengan suara gemetar, tidak lagi memiliki aura Tuan Muda yang kaya raya. Cukong melirik Shen Junhao dengan dingin, lalu mengangkat kaki kanannya dan berjalan menuju gerbang rumah besar. Para penonton langsung terkejut ketika melihat ini. Apakah aku mendengar dengan benar? Keturunan langsung dari keluarga Shen, penguasa Aula Pahlawan yang mendominasi Sekte Dalam, benar-benar mengakui kekalahannya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Cukong adalah murid dari Tetua Agung Zhou Hong. Dia lebih kuat darinya baik dalam kekuatan maupun latar belakang. Cukong memang orang yang disukai oleh surga seperti yang tercatat dalam buku-buku kuno. Kecepatan kultivasinya sangat mengejutkan.
Bahkan di antara para murid sejati, dia sekarang berada di peringkat 5 besar. Bersambung.